Selamat pagi, Nurse. Saat ini kita akan fokus pada perawatan Nyonya D, di mana menurut laporan kondisi pasien cukup kompleks, yang mana pasien memiliki resiko bunuh diri dan perilaku kekerasan. Selain itu, pasien juga memiliki masalah pada nutrisi dan insomnia. Iya, betul Nurse. Yang saya lihat di data fokus ini, pasien ini sering melempar barang dan juga sering menangis secara tiba-tiba. Nah, selain itu, yang saya lihat juga pasien ini sering menolak makan dan susah untuk tidur. Kemudian tidak hanya itu, pasien juga di sini sering melompat-lompat tidak jelas. Baik, Nurse, kita akan mulai menyiapkan intervensi yang terintegrasi, yang mana di situ kita akan memprioritaskan keselamatan. Jadi kita akan mulai dengan SP1 untuk risiko bunuh diri. Ya, baik Nurse. Dan di sini kita juga perlu mengidentifikasi barang-barang yang mungkin membahayakan keadaan pasien. Nah, kebetulan tadi saya juga sudah mengecek ruangan pasien dan saya tidak menemukan barang-barang yang membahayakan pasien. Baik, Nurse, ceritanya sudah jelas. Jadi kita akan melakukan pendekatan secara bertahap kepada pasien. Tapi ingat, kita harus tetap menjaga emosi kita tetap tenang dan jangan terbawa marah. Dan kita juga bisa mengajak adik dari pasien itu, Nyonya Kelly, untuk bekerja sama dengan kita. Siap, Nurse. Selamat pagi Ibu dan Adik. Perkenalkan, nama saya Perawat Shalomita dan ini rekan saya Perawat Sally. Selamat pagi Ibu dan Adik. Kalian mau apa lagi dari saya? Kalian mau menyuntik saya lagi? Saya capek. Tidak Ibu, di sini kami datang untuk menemani Ibu untuk merasa lebih baik. Jadi Ibu, kami tidak akan menyuntik kok. Kami hanya akan mengajak Ibu berbicara sebentar. Maka boleh? Terserah. Baik Ibu, selain itu, bolehkah saya mohon izin untuk melihat di sekitar ruangan Ibu untuk memastikan tidak ada benda yang membahayakan. Permisi Adik. Izin Ibu, nanti untuk barang-barangnya akan kami simpan dulu ya. Kami amankan lebih dahulu barang-barangnya Ibu untuk tetap menjaga keselamatan Ibu. Apakah boleh? Baik Ibu, tadi saya dengar Ibu mengatakan bahwa Ibu merasa capek dan lebih baik mati. Saya mengerti bahwa kondisi Ibu cukup sulit, tetapi kami peduli dengan Ibu dan tidak ingin hal buruk terjadi pada Ibu. Iya, betul Ibu. Nah, jadi Ibu Virgin, jika pikiran-pikiran itu muncul, ada cara untuk mengatasi hal tersebut. Bagaimana? Ibu Virgin mau coba enggak? Cara apa? Jadi Ibu Virgin, nanti pada saat pikiran itu muncul, Ibu Virgin boleh mengingat hal-hal yang paling Ibu Virgin sukai. Misalnya lagu favorit yang Ibu Virgin paling sukai, ataupun mungkin kenangan yang Ibu Virgin sangat sukai. Nah, nanti kalau Ibu Virgin membutuhkan bantuan, Ibu Virgin boleh menghubungi kami ataupun juga keluarga dari Ibu Virgin. Iya Kak, kapan Kakak merasa butuh, hubungi aku ya. Betul Ibu, kita bisa mencoba melakukan relaksasi. Ibu bisa tarik nafas dalam, lalu hembuskan perlahan-lahan. Ibu lakukan beberapa kali hingga Ibu dapat merasa lebih tenang. Nah, jadi Ibu Virgin, selain pikiran yang tidak baik seperti yang Ibu Virgin pikirkan tadi, Ibu Virgin juga sering merasa marah ya? Ya, kalian tidak tahu rasanya. Aku benci semuanya. Tenang Ibu, kami mengerti Ibu merasa marah karena merasa tidak berdaya ya. Itu wajar, tapi kita bisa mencari cara lain untuk meluapkan kemarahan itu tanpa harus melempar barang. Apakah Ibu ingat apa saja yang Ibu lakukan saat marah?
Saya tidak tahu lagi, saya sering melempar bantal, saya sering melempar vas, semuanya saya lempar. Saya sudah tidak tahu lagi. Nah, kemudian Ibu Virgin, apakah pada saat Ibu Virgin sudah melempar barang tersebut, apakah kemarahan Ibu Virgin sudah hilang? Tidak, malahan setelah saya melempar semuanya, saya merasakan sedih, saya menangis. Saya merasa ini bodoh sekali. Itu normal, Ibu. Ibu melempar barang memang tidak menyelesaikan masalah. Sekarang, bagaimana kalau kita coba cara lain yang lebih aman? Kita bisa melatih mengontrol amarah dengan cara fisik. Misalnya, saat marah, Ibu bisa tarik nafas dalam, lalu hembuskan perlahan. Nah, ada cara lain juga. Ibu Virgin bisa ambil bantal lalu memukul bantal tersebut sekuat tenaga sampai Ibu Virgin merasa lelah. Atau Ibu Virgin boleh berolahraga kecil seperti berjalan di koridor ataupun di mana yang Ibu Virgin sukai. Nah, cara-cara ini bisa membantu Ibu Virgin untuk mengeluarkan energi negatif Ibu Virgin tanpa merusak barang atau menyakiti Ibu Virgin sendiri. Setelah ini, kita akan masukkan kegiatan ini ke jadwal harian Ibu. Setiap kali Ibu merasa marah, Ibu bisa lihat jadwalnya dan langsung melakukan salah satu kegiatan ini. Nah, Ibu Virgin, kami perhatikan belakangan ini Ibu Virgin kurang makan ya. Padahal tubuh butuh energi dari makanan supaya Nyonya Virgin bisa lebih kuat. Nah, kalau tidak makan, badan Ibu Virgin bisa jadi lemas dan Ibu Virgin bisa jadi mudah sakit. Benar, Ibu. Ibu harus memakan makanan yang tinggi kalori dan protein. Contohnya seperti buah-buahan, daging-dagingan, dan sayur-sayuran. Ibu, tadi malam bagaimana tidurnya? Apakah tidurnya nyenyak? Saya tidak bisa tidur, saya sulit tidur. Banyak yang mengganggu di pikiran saya. Nah, jadi Ibu Virgin, tidur yang cukup itu sangat penting ya. Selain membuat tubuh Ibu Virgin sehat, tidur juga bisa membantu menenangkan Ibu Virgin. Nah, lingkungan yang nyaman juga bisa membantu Ibu. Jadi kami sudah memasang spray yang bersih dan nyaman. Kemudian lampunya, Ibu kami bisa redupkan jika Ibu Virgin mau. Kami juga akan ajarkan Ibu cara relaksasi otot sebelum tidur. Ibu bisa coba merenggangkan otot tangan, kaki, leher, lalu lepaskan perlahan. Lakukan berulang-ulang sampai terasa rileks. Ibu, hari ini kita sudah banyak berbincang. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sudah lebih baik, tapi masih agak. Itu wajar ya Ibu Virgin. Nah, ini membutuhkan proses yang lama. Jadi ingat ya, ada dua cara yang bisa kita lakukan saat dorongan ingin menyakiti diri muncul. Nah, hubungi kami perawat atau keluarga Ibu Virgin. Atau Ibu Virgin bisa melakukan relaksasi. Kemudian ada cara lain untuk melampiaskan marah, yaitu dengan memukul bantal atau berolahraga. Jadi kita akan masukkan semua ini ke jadwal harian Ibu Virgin ya. Baik Ibu, kami akan kembali sore nanti. Jika Ibu membutuhkan bantuan atau merasa tidak nyaman, Ibu bisa menghubungi kami ya. Adik Prilly, mohon bantuannya ya untuk menemani Ibu Virgin. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Kami izin permisi dulu ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baik nurse, untuk sesi berikutnya kita fokus pada penguatan aspek positif pasiennya supaya ia lebih menghargai hidupnya dan menemukan makna hidup. Iya, baik nurse. Dan di sini kita juga perlu membantu pasien untuk memahami pola coping yang sehat dan juga untuk mengarahkan pasien rencana masa depan yang lebih realistis. Betul. Dan jangan lupa untuk perilaku kekerasan kita lanjutkan pada SP2 sampai SP5 ya. Nanti kita akan ajarkan pada pasien strategi kontrol fisik, penggunaan obat, dan keterampilan sosial sampai cara spiritual. Baik nurse, mari kita mulai. Selamat siang Ibu Virgin. Apa kabarnya hari ini Ibu? Kabar? Entahlah,
Saya masih merasa kosong. Baik, Ibu Virgin, kami paham kondisi Ibu Virgin sekarang. Nah, kami di sini akan membantu Ibu Virgin untuk memahami hal-hal positif yang ada dalam diri Ibu Virgin dan juga di sekitar sekeliling Ibu Virgin, supaya nantinya Ibu Virgin boleh kuat menghadapi masa-masa ini. Itu Ibu, menurut Ibu, hal-hal baik apa yang Ibu miliki dalam diri Ibu? Seperti hobi. Ya, seperti hobi. Dulu saya gemar memasak. Tidak ada hal lain, saya tidak pintar memasak. Wow, memasak itu sangat luar biasa Ibu Virgin. Banyak orang mungkin yang sangat menyukai masakan Ibu Virgin. Nah, bagaimana dengan keluarga Ibu Virgin? Apakah hal positif yang mungkin Ibu Virgin bisa lihat dari mereka? Saya punya seorang adik. Adik saya tidak pernah meninggalkan saya. Nah, itu Ibu masih memiliki hal-hal positif dalam hidup Ibu. Contohnya seperti Ibu pandai memasak, memiliki adik yang setia, dan masih bisa dicintai. Baik Ibu Virgin, jadi setiap kali pikiran negatif muncul dalam pikiran Ibu, coba Ibu Virgin lawan dengan hal-hal positif. Misalnya Ibu Virgin katakan pada diri Ibu Virgin sendiri, kalau Ibu Virgin itu sangat berharga dan Ibu Virgin itu sangat dicintai. Sulit, tapi bisa saya coba. Baik Ibu, mari kita coba sekarang ya. Ikuti apa yang saya katakan. Saya berharga. Saya berharga. Bagus sekali Ibu Virgin. Coba katakan sekali lagi tapi dengan suara yang lebih tegas. Saya berharga. Sekali lagi Ibu. Saya berharga. Nah, bagus Ibu. Hebat. Hebat sekali. Baik Ibu Virgin, hal-hal apa yang Ibu lakukan ketika Ibu merasa marah ataupun stres? Biasanya saya suka menulis atau tidur. Bahkan saya bisa marah-marah ke orang sekitar saya kalau saya sedang stres. Baik Ibu Virgin, jadi itu adalah hal yang Ibu lakukan sekarang ya. Menulis itu cukup baik, tidur juga cukup baik. Tapi marah-marah bisa membahayakan Ibu Virgin sendiri. Nah, sekarang kami mau tanya, menurut Ibu hobi yang paling bagus untuk Ibu apa? Biasanya saya suka menulis membuat saya lega. Wah, itu sangat bagus Ibu Virgin. Menulis merupakan kegiatan yang sangat positif. Jadi Ibu, mulai sekarang, jika Ibu merasa marah atau stres, Ibu bisa mencoba untuk meluapkan perasaan Ibu dengan cara menulis dalam bentuk catatan ataupun puisi. Iya, betul sekali Ibu. Dan nanti ini banyak memasukkan ke dalam karya Ibu. Jadi nanti misalnya kalau Ibu marah-marah, Ibu boleh tuliskan bagaimana perasaan Ibu. Menyelesaikan ini, hal apa yang ingin Ibu ini? Saya bercita-cita ingin berkawan makan. Terus saya ingin menjual makanan ke orang banyak. Wow, itu sangat luar biasa Ibu Virgin. Itu sangat realistis dan sesuai dengan kemampuan Ibu Virgin. Nah, Ibu untuk mencapainya, hal kecil apa yang akan Ibu lakukan mulai dari sekarang? Sepertinya saya akan belajar masak lagi karena kan saya mau bukan rumah. Nah, itu hal yang bagus Ibu. Langkah yang tepat untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan di masa depan. Nah, baik Ibu Virgin, selain aktivitas fisik seperti pukul bantal dan tarik nafas, ada juga satu hal yang perlu Ibu tahu, yaitu obat. Nah, obat ini bisa membantu menyeimbangkan emosi dari Ibu Virgin. Ibu Virgin ada minum obat kan? Ada kok, saya minum kok.
Tapi saya lupa juga saya gimana. Ibu Virgin, kalau tidak minum obat, nanti emosi ibu akan sulit dikendalikan. Iya, betul sekali. Jadi nanti ini kita akan masukkan ke jadwal harian ya, yaitu minum obat setelah makan. Ibu Virgin, merasakan itu adalah hal yang wajar. Tetapi kita juga bisa belajar untuk mengekspresikannya secara sosial dan bukan dengan melempar barang. Misalnya, ketika ibu merasa marah, ibu bisa mengatakannya dengan tegas hal yang membuat ibu merasa marah. Ya, coba sekarang kita mulai. Coba Ibu Virgin katakan dan atau kesal kalau saya ini sementara membuat Ibu Virgin kesal. Saya marah karena kamu terlalu banyak bicara. Bagus sekali Ibu Virgin. Itu adalah cara yang sehat untuk mengekspresikan marah dari Ibu Virgin. Nah, keterampilan ini akan kita masukkan ke jadwal hariannya ibu. Jadi ibu bisa praktikkan ketika ibu merasa marah. Ibu Virgin, ada orang yang merasa tenang ketika ia berdoa atau curhat kepada Tuhan. Apakah Ibu Virgin sudah mencoba hal tersebut? Kadang, tapi saya rasa Tuhan tidak sayang saya. Tuhan tidak mendengar doa saya. Jadi Ibu Virgin justru dengan Ibu Virgin berdoa itu bisa menenangkan hati Ibu Virgin. Nah, jadi Ibu Virgin bisa curhat dengan menulis. Jadi nanti Ibu Virgin bisa tulis doa ataupun Ibu Virgin bisa tulis isi hati Ibu Virgin dengan menulis di buku. Betul itu Ibu Virgin, itu dapat membantu ibu untuk merasa lebih tenang. Nah, jadi Ibu Virgin ada dua cara tambahan yang mungkin Ibu Virgin bisa pakai. Pertama, yaitu jika Ibu Virgin marah, Ibu boleh tuliskan perasaan Ibu di buku. Kemudian yang kedua, kalau Ibu Virgin merasa gelisah, Ibu Virgin boleh ambil waktu untuk berdoa. Kita jadikan ini sebagai rutinitas harian ya Ibu, pagi dan malam. Dengan begitu, emosi Ibu bisa lebih dikendalikan. Ibu Virgin, hari ini kita telah belajar banyak hal. Bagaimana perasaan Ibu setelah semua ini? Entah kenapa saya merasa lega, saya merasa baik, terus juga saya merasa masih ada harapan. Wow, itu sangat luar biasa ya Ibu Virgin. Dan Ibu Virgin jangan lupa ya, kalau Ibu Virgin marah, Ibu boleh melampiaskan dengan tarik nafas, Ibu boleh menulis, dan Ibu boleh berdoa kepada Tuhan. Selain itu, kalau misalnya Ibu Virgin ada dorongan buruk yang muncul, nanti Ibu Virgin boleh hubungi kami ataupun keluarga Ibu. Terima kasih Ibu Virgin. Terima kasih. Terima kasih.